Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Hasanah, mahasiswi Ekonomi semester 7 STKIP PGRI Bangkalan Cabang Tanjung Bumi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan pajak. Baik, di sini ada 5 hal yang saya akan bahas tentang kebijakan pajak. Yang pertama yaitu pengertian pajak, yang kedua yaitu ciri-ciri pajak, yang ketiga yaitu manfaat pajak, yang keempat yaitu fungsi pajak, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis pajak. Baik, kita pergi ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak itu adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Jadi, membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara, karena pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Dengan membayar pajak, diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri pajak. Apa saja ciri-ciri pajak? Ciri-ciri pajak yang pertama yaitu pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Itu artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Ciri-ciri yang kedua yaitu pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Artinya, jika seorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga yaitu warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Artinya, jika kita membayar pajak dalam jumlah tertentu, kita tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan kita dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak diatur dalam undang-undang negara. Baik, kita lanjut untuk pembahasan yang ketiga yaitu manfaat pajak. Jadi di sini manfaat pajak itu dibagi menjadi 3, yaitu manfaat pajak untuk negara, manfaat pajak untuk masyarakat, dan pengalokasian dana. Manfaat pajak yang pertama yaitu manfaat pajak untuk negara. Nah, di sini manfaat pajak untuk negara itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pajak digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, misalnya untuk pengeluaran proyek produktif. Yang kedua yaitu pajak juga digunakan untuk pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat, misalnya seperti pertanian dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah. Manfaat pajak yang kedua yaitu manfaat pajak untuk masyarakat. Nah, di sini manfaat pajak untuk masyarakat itu ada 4. Yang pertama yaitu pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua yaitu pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan. Yang ketiga yaitu pajak digunakan untuk menyediakan transportasi umum. Dan yang terakhir yaitu pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi. Manfaat pengalokasian dana pajak. Nah, di sini pengalokasian dana pajak itu ada 5. Yang pertama yaitu mengelola jumlah pegawai negeri sipil mulai dari perekrutannya hingga pembayaran upah. Yang kedua yaitu mengembangkan fasilitas matra laut melalui pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan. Yang ketiga yaitu membangun jalur kereta api sepanjang 639 km. Yang keempat yaitu membangun 17 pelabuhan laut. Yang kelima yaitu membangun 8 bandara. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu fungsi pajak. Nah, di sini fungsi pajak itu dibagi menjadi 4. Fungsi pajak yang pertama yaitu fungsi anggaran. Artinya, sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan,
Negara itu membutuhkan biaya. Nah, biaya ini dapat diperoleh negara dari penerimaan pajak. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur atau regulasi. Pajak juga memiliki fungsi regulasi, fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan dari pemerintah, dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. Kita lanjut untuk fungsi pajak yang ketiga yaitu fungsi pemerataan atau distribusi. Artinya, pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum, sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang dimana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan. Selanjutnya yaitu fungsi pajak yang terakhir, fungsi stabilisasi. Jadi, selain 3 fungsi di atas, pajak memiliki fungsi sebagai stabilisasi. Stabilisasi yang dimaksud adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi atau deflasi. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis pajak. Nah, di sini jenis-jenis pajak itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pajak berdasarkan sistem pemungutan. Jadi, pajak berdasarkan sistem pemungutan di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung yaitu pajak yang hanya diberikan untuk wajib pajak jika melakukan perbuatan tertentu. Contohnya yaitu pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak bea masuk. Kedua yaitu pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan untuk orang lain. Contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan. Jenis-jenis pajak yang kedua yaitu pajak berdasarkan sifat. Nah, di sini pajak berdasarkan sifat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pajak subjektif. Apa itu pajak subjektif? Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan atau kondisi si wajib pajak, dan juga pajak ini bersifat individu. Contohnya yaitu pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Yang kedua yaitu pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja. Pajak objektif tidak memperhatikan kondisi dari wajib pajak itu sendiri. Kita lanjut ke jenis-jenis pajak yang ketiga yaitu pajak berdasarkan instansi pemungut pajak. Pajak berdasarkan instansi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pajak negara. Apa itu pajak negara? Pajak negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak negara juga disebut sebagai pajak pusat. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah juga bisa disebut dengan pajak lokal. Sekian presentasi saya mengenai materi kebijakan pajak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.